Salam bahagia, salam sejahtera kepada semua penonton setia Panda. Minggu ini kita tidak dapat bersiaran di luar atas sebab-sebab tertentu. Minggu ini tajuk kelas sahabat kita ialah Antara Saudaraku yang Paling Hina. Ringkasan pada petang Sabat. Di dunia hari ini terdapat ramai kanak-kanak telah menjadi anak-anak yatim. Karena mereka kehilangan ibu bapa mereka dalam peperangan, di dalam kemalangan, penyakit, dan atas faktor-faktor yang lain. Mereka memerlukan pihak-pihak tertentu ataupun badan-badan tertentu untuk menjaga keperluan dan juga kebajikan mereka, agar kehidupan mereka tetap terjaga dan juga terpelihara. Dan ringkasan pada hari Ahad, kehidupan dan pelayanan Yesus. Kita melihat Yesus melayani segenap lapisan masyarakat. Tidak ada orang yang terkecuali daripada pelayanan Yesus. Orang kaya, orang miskin, orang yang berpangkat, orang yang berpendidikan, bahkan golongan masyarakat yang paling bawah turut mendapat perhatian daripada kasih Yesus. Dan daripada situasi ini, saya ada satu soalan. Bagaimana kerohanian seseorang itu menjadi lebih kuat ataupun menjadi lebih utuh dengan melawat orang-orang susah, seperti orang miskin, yatim piatu, janda-janda, golongan pengemis, dan sebagainya. Mungkin Elder boleh memberikan pencerahan daripada situasi ini. Silakan Elder. Ya, terima kasih atas soalan yang begitu baik. Bagaimana dengan membantu orang-orang yang kurang bernasib baik ini mengutuhkan kerohanian dan keimanan kita. Saya ambil Amsal 28 ayat 27 yang mengatakan walaupun kita memberi kepada orang yang kurang bernasib baik ini, saudara-saudara kita yang malang ini, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia melihat keperluan kita sendiri dan memberkati kita. Bagi saya itu adalah jawaban saya dan memberi semangat. Ayat ini memberi semangat dan penghiburan kepada saya bahwa setiap kali saya mengambil masa untuk membantu mereka dari segi apa sahaja capacity yang mereka perlukan, mungkin di dalam makanan dan pakaian, apa sahaja, memberikan semangat kepada mereka. Saya merasakan bahwa Tuhan sentiasa bersama saya dalam diri saya dan memerlukan ataupun memenuhi keperluan saya sendiri dan keluarga saya. Sebab Tuhan itu pemurah. Matius 5 juga mengatakan, berbahagialah kita yang membantu, yang menjadi pemurah, karena kita juga akan mendapat kemurahan. Bukan saja daripada saudara-saudara kita, tetapi daripada Tuhan kita sendiri. Dia akan memberikan berkat yang sangat banyak, berlimpah kepada kita. Jadi bagi saya, itu adalah satu alasan pribadi saya. Setiap kali saya membantu, dia menguatkan secara tidak langsung keimanan dan kerohanian saya, sebab saya tahu Tuhan bersama saya dan melihat saya, dan dia berjanji dia tidak akan melupakan kita. Walaupun kita memberikan mungkin seberapa banyak harta kita, kita tidak akan kekurangan, sebab Tuhan melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Bagi saya itu adalah jawaban saya di dalam Amsal 28 ayat 27. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Elder dengan pencerahan sebentar tadi. Dan sekali lagi kita meminta Elder untuk memberikan ringkasan pada hari Isnin. Silakan. Terima kasih, Pastor. Ya, di dalam Isnin, tajuk kecil di sini ialah peruntukan Tuhan untuk fakir miskin. Di dalam pelajaran kecil Isnin ini, dia mengajar kita dan merumuskan bagaimana kita sebenarnya melayan dan memperuntukkan orang-orang yang miskin, yang disebut di dalam sekolah sahabat kita saudaraku yang paling hina. Mereka sebenarnya tidak hina,
tetapi sebenarnya mereka adalah golongan yang kurang bernasib baik, seperti janda-janda yang ditinggalkan pasangan, anak-anak yatim, dan orang-orang yang kurang berada seperti orang miskin. Jadi Alkitab memberitahu kita, mengajar kita bagaimana untuk melayani mereka. Di dalam Mazmur 82 ayat 3 dan 4 mengatakan, berilah keadilan kepada orang miskin dan belalah hak mereka. Jadi di pihak kita mempunyai tugas, yaitu tidak menghina mereka, tidak menjatuhkan mereka, tidak memandang rendah mereka, tetapi memberi semangat kepada mereka, memberi semangat yang sentiasa kukuh kepada mereka. Bukan sahaja memberi semangat, tetapi kita memberi mereka di dalam kapasiti kita apa saja yang kita boleh berikan, seperti makanan dan pakaian. Satu lagi ayat di dalam Isnin yang saya ingin baca di sini ialah di dalam Amsal 28 ayat 27 mengatakan, siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Jadi saya percaya ayat ini sangat kuat menjadi semangat kepada kita semua di pihak kita, bahwa walaupun kita memberikan mengikut kapasiti kita kepada orang-orang yang golongan-golongan yang saudara-saudara kita yang miskin ini, yang kurang bernasib baik ini, kita tidak berkekurangan. Tuhan mengatakan, walaupun kita beri mungkin harta-harta kita, keberadaan kita kepada mereka, kita tidak akan kekurangan. Kenapa? Sebab Tuhan sentiasa melihat kita dan memberkati kita. Lebih banyak kita memberi, sebenarnya Tuhan lebih banyak memberi berkat kepada kita. Jadi itulah saya rasa Amsal 28 ayat 27 ini memberi kita penghiburan, bahwa kita harus memperuntukkan masa dan keberadaan kita sebenarnya dikongsikan kepada orang-orang yang golongan-golongan orang yang kurang bernasib baik ini. Jadi apabila saya melihat di dalam Isnin, itulah rumusan di dalam Isnin, yaitu bagaimana kita harus melayan dan memperuntukkan masa kepada mereka. Ada negara yang tidak menggalakkan rakyatnya membantu orang miskin, sebab mereka katakan apabila kita membantu orang miskin akan bertambah banyak dan menyusahkan kerajaan. Itu ideologi mereka, tetapi kita tidak perlu hirau. Kita harus mengambil nasihat Alkitab yang orang miskin juga adalah ciptaan Tuhan, saudara-saudara kita, dan kita harus memperuntukkan masa kita membantu mereka, bukan saja dari segi makanan dan pakaian, keberadaan kita secara fisikal, tetapi kita memberi mereka semangat, keimanan kita, semangat kita, dan sentiasa bersama Tuhan. Saya rasa itu sahaja yang dirumuskan di dalam Isnin. Pastor, terima kasih. Ya, terima kasih Elda. Boleh jadi ada soalan daripada panel yang lain? Saya ada soalan, apakah cara yang terbaik pada masa sekarang ini untuk menjangkau orang-orang yang malang seperti ini? Saya suka untuk meresponkan soalan itu. Saya rasa ada banyak cara untuk kita membantu ataupun menolong orang yang berkekurangan untuk meringankan beban kehidupan mereka. Seperti kita memberikan bantuan keuangan, ataupun kita menyumbangkan bahan-bahan makanan, keperluan dapur, keperluan asas yang lain. Di samping kita juga membantu mereka untuk mendapatkan peluang pekerjaan ataupun memberi mereka pekerjaan, supaya mereka mendapat pekerjaan yang boleh membantu mereka di dalam menampung keperluan sehari-hari. Dan kita meneruskan pelajaran dalam minggu ini pada hari Selasa, dan mari kita mendengar bersama-sama ringkasan pada hari Selasa oleh saudari Pat. Silakan Pat. Saya akan mengulas pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa yang bertajuk seorang pemimpin muda yang kaya. Di dalam pelajaran hari Selasa ini kita akan melihat cerita pasal pemimpin yang muda ini, dan kita akan melihat kepada latar belakang si pemuda ini, juga karakter dia dan juga respon si pemuda ini terhadap Yesus. Okey. Jadi mula-mula sekali kita lihat latar belakang dia. Pemuda ini bukan sahaja muda dari segi umur dia juga adalah seorang pemimpin.
Okay? Dan dalam buku Markus 10 ayat 17 mengatakan juga ada menyebut bahawa dia juga adalah seorang yang sangat kaya. Dia mempunyai banyak harta. Okay? Dan fakta di mana pemuda tadi berlari-lari untuk bertemu dengan Yesus di dalam Lukas 18 ayat 18 sehingga 23. Si pemuda ini berlari menuju ke arah Yesus dan bertanyakan satu soalan yang sangat penting. Dia katakan, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Okay? Dengan mengajukan soalan sedemikian kepada Yesus, dia menunjukkan bahawa pemuda tadi dia sangat pentingkan kerohanian dia. Dia mau tahu apa yang harus dia perbuat agar dia memperoleh keselamatan. Okay? Dan ketika Yesus menjawab bahawa kamu harus turuti perintahku, pemuda itu juga ada mengatakan bahawa Yesus, saya sudah perbuat semua yang baik-baik itu semasa saya masih muda lagi. Ternyata dari segi kerohanian, latar belakang si pemuda tadi itu juga saya percaya bahawa dia adalah seorang yang menurut perintah Tuhan. Okay? Dan ketika Yesus menjawab ataupun memberi perintah kepada pemuda itu, dia katakan, "Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Dan apa reaksi si pemuda ini? Okey, ini reaksi yang harus kita teliti. Pemuda itu berasa sangat sedih sekali dan dia lalu berjalan pergi daripada tempat itu. Okey. Jadi reaksi si pemuda tadi ketika dia mendengar perintah Tuhan untuk dia agar dia menjual segala harta benda dia dan memberikan kepada orang-orang miskin, itu telah membuatkan si pemuda itu sedih. Dan kesedihan itu seolah-olah menunjukkan bahawa dia tidak rela ataupun dia tidak mahu berenggang ataupun melepaskan kekayaan dia. Okay? Dia itu secara ringkasnya tentang apa yang kita pelajari pada hari Selasa. Terima kasih Fred dengan ringkasan tadi. Dan kita bukakan soalan. Oke, di dalam Selasa saya ada soalan yang mungkin saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat perlu mengetahuinya. Apa sebenarnya maksud di dalam Matius 19 ayat 21 di mana Yesus mengatakan pergi dan jual harta dan berikan kepada orang miskin dan ikutlah saya. Oke, di dalam Matius 19 ayat 21. Coba jelaskan apa sebenarnya maksud ayat ini. Ya, itu adalah satu soalan yang sangat penting sekali setelah kita mempelajari kisah si pemuda itu. Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 21. Dia katakan, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di syurga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Okey. Jadi apa maksud sebenar perkataan Yesus di dalam Matius 19 ayat 21 ini? Dia sangat jelas menunjukkan bahawa Yesus menyeru agar kita untuk memperoleh keselamatan kekal itu, kita harus melupakan ataupun kita harus berenggang daripada perkara yang boleh menjadi satu batu sandungan kepada kita untuk lebih mendekati dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Terima kasih dengan pencerahan dan juga soalan sebentar tadi. Dan kita mempersilahkan Saudari Rostina untuk memberikan
ringkasan pada hari Rabu. Silakan. Dalam pelajaran hari Rabu pula kita belajar tentang Zakius. Zakius tinggal di Yeriko, sebuah tempat yang sangat sibuk dengan urusan perniagaan. Dia adalah seorang Yahudi dan dia juga seorang yang sangat kaya. Dia bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, biasanya pada zaman itu pemungut cukai memungut cukai lebih daripada yang sepatutnya. Jadi disebabkan itulah Zakius dibenci oleh orang-orang di sekitarnya dan dipanggil sebagai orang berdosa. Nah, pada satu hari Zakius mendengar bahwa Yesus dan rombongannya akan melalui tempat itu. Timbul perasaan insaf di dalam diri Zakius dan benar-benar ingin bertemu dengan Yesus. Kata-kata pertama Yesus kepada Zakius menggambarkan bahwa Yesus sudah mengetahui tentang Zakius sebelum memasuki kota tersebut. Kita sudah belajar tentang dua cerita tentang orang kaya ini. Nomor satu, orang muda yang kaya yang sudah diceritakan oleh Miss Patricia sebentar tadi. Dan yang kedua adalah Zakius, seorang pemungut cukai. Kedua-dua orang ini mempunyai persamaan. Nomor satu, kedua-duanya kaya. Nomor dua, kedua-duanya ingin melihat Yesus. Nomor tiga, kedua-duanya melakukan kehidupan yang kekal. Nah, mari kita perhatikan dalam Lukas 19 ayat 8. Zakius berkata bahwa dia akan memberikan separuh daripada hartanya kepada orang-orang miskin, dan jika ada yang pernah diperas olehnya daripada seseorang, dia akan mengembalikan 4 kali lipat ganda uang tersebut kepada orang itu. Yesus menerima ini sebagai satu pertobatan yang sangat besar. Walaupun Zakius menyukai kekayaan, tetapi kekayaan bukanlah Tuhan bagi dirinya. Zakius mempunyai kawalan yang baik terhadap kekayaannya sendiri. Bukan kekayaan yang mengawalnya. Zakius sendiri yang mengoferkan dirinya bahwa dia akan memberikan separuh daripada harta kekayaannya kepada orang miskin tersebut. Dia tidak seperti orang muda yang kaya sebentar tadi. Yesus terpaksa memberitahu pemimpin muda itu secara khusus untuk menyerahkan semua kekayaannya. Jika tidak, kekayaan itu akan memusnahkan dirinya sendiri. Nah, itu saja rumusan dalam pelajaran hari Rabu ini. Terima kasih Ros dengan ringkasan sebentar tadi. Sebelum kita pergi kepada ringkasan terakhir, mungkin ada soalan. Saya ada satu soalan untuk pelajaran pada hari Rabu ini. Setelah mendengar cerita Zakius tadi, bagaimana sifat Zakius ini sangat berbeza daripada orang muda yang kaya itu dari segi berkemurahan kepada orang-orang miskin. Baik, terima kasih atas pertanyaan itu. Oke, saya ada 3 poin di sini untuk menjawab soalan tersebut. Oke, yang pertama, sikap yang ada pada Zakius dan tidak ada pada orang kaya itu ialah pertama, Zakius ini merupakan seorang yang mengikut perintah Yesus tanpa ada rasa keberatan. Ya, pada ketika orang muda yang kaya itu disuruh Yesus untuk menjual segala hartanya dan lalu mengikuti dia mempunyai keberatan di situ, dan akhirnya dia tidak mengikut Yesus, ya, karena dia tidak mau melepaskan semua harta yang dia ada. Tetapi Zakius pada saat Yesus menyuruh dia untuk melakukan perintah apa yang telah disuruh Yesus kepadanya, dia langsung ataupun melakukan hal itu dengan segera, tanpa mempertanyakan apa-apa, tanpa memberikan apa-apa keberatan kepada Yesus. Yang kedua, Zakius ini seorang tokoh Alkitab yang tidak mementingkan harta itu. Jauh lebih penting daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat anak muda itu, dia sanggup kehilangan Yesus daripada
ataupun dia sanggup tidak mau mengikuti Yesus daripada melepaskan semua harta yang dia ada. Tetapi Zekius memilih untuk melakukan perintah Yesus. Ya, maksudnya di sini dia mengutamakan perintah Yesus daripada apa yang dia ada ataupun kekayaan yang dia miliki. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Zekius ini merupakan tokoh Alkitab yang mempunyai kawalan yang baik terhadap apa yang dia miliki ataupun terhadap kekayaan yang dia miliki, sehingga kan dia itu tidak dikontrol oleh kekayaan dia sendiri, ya. Tetapi berbeda dengan orang kaya itu, ya. Orang kaya itu telah dikontrol oleh kekayaannya sendiri, sehingga kan dia telah mengambil keputusan yang salah di dalam kehidupan dia, sehingga kan dia mengambil keputusan untuk tidak mengikuti Yesus, ya, tidak mengikuti Yesus karena hanya karena dia merasa keberatan untuk kehilangan semua yang dia miliki di dalam kehidupan dia. Jadi secara sederhananya itulah 3 poin yang saya dapat bagikan di sini. Perbedaan di antara Zekius dan juga orang kaya itu, ya, dimana orang kaya itu dapat kita simpulkan bahwa dia mempunyai keberatan hati yang sangat berat untuk melepaskan kekayaannya demi untuk mengikuti Yesus. Tetapi Zekius merupakan salah seorang dari tokoh Alkitab yang sanggup melakukan apa saja yang Yesus suruh supaya Yesus pertama dapat datang ke rumahnya, kedua dia dapat dia dapat menjadi pengikut Yesus. Jadi itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih dengan soalan dan juga pencerahan daripada Saudara George sebentar tadi. Dan sekali lagi kita meminta Saudara George untuk memberikan ringkasan terakhir pada minggu ini, yaitu pada hari Kamis. Silakan George. Oke, sekarang kita akan pergi kepada pelajaran Kamis. Ya, tajuk pelajaran Kamis adalah apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, tajuk ini diambil daripada pertanyaan Tuhan sendiri kepada iblis, yaitu apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Alkitab, kalau kita membaca dalam Ayub pasal 1 ayat 8, Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang sangat sempurna dan sangat jujur. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang sesempurna ataupun sejujur Ayub yang dapat ditemukan di muka bumi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kehidupan Ayub ini, Ayub telah pernah ditimpa oleh beberapa malapetaka, dan satu demi satu malapetaka itu telah menimpa Ayub dalam kehidupannya, sehingga kan istrinya sendiri menyarankan agar dia mengutuki Tuhan. Namun Tuhan mengulangi apa yang dia telah pertama kali katakan tentang Ayub, yaitu Ayub adalah seorang yang sempurna dan jujur. Nah, sekolah sahabat kita hari ini mengatakan bahwa Ayub menjadi bapak bagi orang-orang miskin dan perkara bagi orang-orang yang tidak dia kenal, dia selidiki. Nah, dalam arti kata lain, Ayub tidak menunggu sehingga ada orang yang meminta-minta ataupun pengemis yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, tetapi Ayub sendiri adalah seorang yang proaktif dalam mencari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Nah, Nyonya White ya dalam tulisan inspirasinya mengambil hal ini dan menyarankan kepada kita semua agar kita ini coba untuk meneladani Ayub. Dia menyarankan kita agar mengikuti apa yang Ayub lakukan. Kita tidak menunggu sehingga ada orang yang meminta pertolongan daripada kita ataupun pengemis yang datang kepada kita, tetapi kita justru proaktif mencari orang-orang yang memerlukan pertolongan. Maksudnya di sini adalah melakukan pelayanan. Jadi melalui pelajaran Kamis ini, Tuhan mau supaya kita memperhatikan bagaimana kehidupan Ayub, bagaimana sikap Ayub, dan coba belajar sesuatu daripada sikap dan ketaatan dari Ayub yang sangat luar biasa ini. Nah, dalam pelajaran Kamis ini ada satu pertanyaan yang ingin diajukan untuk kita bahas ataupun tanggap. Oke, pertanyaannya seperti ini.
Coba kita letakkan diri kita di tempat Ayub pada saat dia ditimpa malapetaka. Apakah sifat Ayub yang sangat menonjol dan jelaskan bagaimana dia menangani kesengsaraan tersebut? Terima kasih Pastor, soalannya sungguh baik. Saya suka menjawab soalan ini. Tuhan sendiri yang menggambarkan Ayub sebagai sempurna dan jujur. Sebab sifat Ayub yang ketara dan menonjol di sini adalah sifat yang setia kepada Tuhan. Walau apapun masalah yang dihadapi, kehilangan kekayaan, kehilangan anak, dan istrinya sendiri menghasut Ayub untuk mengutuki Tuhan, tetapi Ayub tetap setia dan bertahan sehingga ke akhirnya. Nah, bagaimana Ayub menghadapi kedukaan dan sengsara ini? Dia tetap setia, dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia percaya bahwa segala sesuatu yang dia miliki adalah milik Tuhan itu sendiri. Terima kasih George dengan soalan dan juga pencerahan daripada Saudari Rostina. Maka itu kita pun berada di hujung pelajaran kita pada minggu ini. Sebagai kesimpulan kepada pelajaran kita harus memberikan pertolongan bantuan kepada setiap manusia, apapun budaya mereka, apapun warna kulit, bahasa mereka, pendidikan, pangkat, dan sebagainya. Kita menolong bukan sekadar melihat kelayakan mereka, tetapi kita juga harus melihat keperluan mereka. Orang miskin dan juga orang kaya memerlukan pertolongan-pertolongan dalam bentuk yang mereka harapkan. Jadi, marilah kita membuka hati dan membuka tangan untuk menyalurkan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih kepada semua ahli panel yang bersama-sama di dalam rancangan ini, dan terima kasih juga kepada penonton setia Panda daripada awal dan sampai akhir. Dan sampai di sini pertemuan kita, sampai kita berjumpa di siri yang akan datang. Jumpa lagi.